Israel diserang ratusan roket Gaza, isyaratkan akan perang besar-besaran. Kelompok militan Palestina di jalur Gaza menembakkan ratusan roket ke Israel pada Senin hingga tengah malam. Termasuk 7 diantaranya menghantam area di Yerusalem. Militer Zionis memberi isyarat bahwa serangan tersebut akan menjadi awal konflik besar-besaran. Militer Israel telah membalas dengan membombardir Gaza dari utara. Pasukan pertahanan Israel mengatakan setidaknya 11 dari mereka luka-luka. Sementara itu, anggota kelompok Hamas telah meluncurkan ratusan roket ke Israel. Dalam beberapa hari ke depan akan merasakan lengan panjang tentara Israel. Ini tidak akan memakan waktu beberapa menit, itu akan memakan waktu beberapa hari, kata juru bicara IDF. Isyarat perang besar-besaran juga dilontarkan Menteri Pertahanan Benny Gantz. Dia mengatakan IDF akan terus menyerang. Sementara itu, Zilberman mengatakan militer dipersiapkan untuk berbagai kemungkinan termasuk konflik yang lebih luas dengan operasi darat serta kembali ke sebuah penghancuran. Sementara itu, sepertinya Israel mulai takut dan Gantz mengancam kepemimpinan dan mengatakan para komandannya akan bertanggung jawab dan membayar harga mahal untuk agresinya. Serangan roket ke Yerusalem yang saat ini dijadikan ibu kota Israel adalah yang pertama sejak Perang Gaza pada tahun 2014 lalu. Menurut militer Zionis, ada lebih dari 150 roket dan mortir yang ditembakkan dari Gaza ke kota-kota Israel di dekat perbatasan Gaza. Sebagian besar serangan tersebut menargetkan Ashkelon dan juga Sderot. Sementara itu, komunitas yang lebih kecil di wilayah Sha'ar HaNegev di Israel Selatan juga ikut diserang. Sebuah peluru kendali anti-tank juga ditembakkan ke mobil sipil Israel yang sedang berjalan di sebuah bukit di selatan Sderot. Serangan itu membuatkan warga terluka. Kelompok Jihad Islam Palestina mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan kemudian merilis rekaman serangannya. Dalam video tersebut, pria Israel terlihat mendekati jeep dari bukit yang menghadap ke jalur Gaza. Saat dia mendekat, rudal anti-tank ditembakkan ke mobil, menyebabkan ledakan super besar. Pria itu dilaporkan terlempar kembali dari kendaraan akibat ledakan itu dan menderita luka pecahan peluru di bagian wajah dan juga ekstremitas. Sementara itu, Presiden Erdogan akan mobilisasi dunia untuk lawan teror Israel terhadap Palestina. Masya Allah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan memobilisasi seluruh dunia, terutama dunia Islam, untuk melawan teror dan pendudukan Israel terhadap Palestina. Erdogan telah menelpon Presiden Palestina Mahmud Abbas dan juga pemimpin Ismail Haniyeh pada Senin dalam panggilan terpisah. Berbicara tentang kekerasan Israel yang menargetkan orang-orang Palestina di Yerusalem, Erdogan menegaskan kembali dukungan Turki untuk perjuangan Palestina dan berjanji untuk mendukung orang-orang Palestina.
Dikutip dari Daily Sabah pada 11 Mei 2021. Erdogan menyatakan bahwa tindakan Israel adalah teror dan mengutuk keras serangan terhadap rakyat Palestina. Turki akan melakukan segala upaya untuk memobilisasi dunia, dimulai dengan dunia Islam untuk menghentikan teror dan pendudukan Israel, kata kantor Erdogan. Al Jazeera melaporkan. Polisi Israel menembakkan peluru karet, gas air mata dan juga granat untuk membubarkan jamaah Palestina dalam serangan mereka di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem sejak Jumat malam. Ribuan orang berunjuk rasa pada Senin malam di luar kedutaan besar Israel di Ankara dan konsulat negara di Istanbul sebagai protes atas kekerasan Israel baru-baru ini terhadap warga Palestina. Para pengunjuk rasa di Istanbul membawa bendera Palestina dan meneriakkan "Ganyang Israel, ganyang!". Reuters melaporkan selain berbicara dengan Abbas dan Hania, Erdogan juga berbicara melalui telepon dengan Raja Abdullah dari Yordania, Emir Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah. Menteri Luar Negeri Turki Cavusoglu membahas masalah ini dengan mitranya di Iran, Aljazair, Pakistan, dan juga Rusia. Menurut pernyataan dari kantornya, Erdogan mengatakan kepada Raja Abdullah bahwa serangan tidak manusiawi terhadap Palestina ditujukan kepada semua Muslim, menambahkan bahwa Turki dan Yordania perlu bekerja sama untuk menghentikan teror Israel dan juga memberi peringatan. Mencekam, warga Palestina gempur Israel dengan balon api. Balon helium yang diisi dengan bahan pembakar itu diluncurkan dari jalur Gaza ke perbatasan Israel. Tim pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang ditimbulkan oleh balon itu. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran, tim menanggapi lusinan api di wilayah Israel Selatan. Serangan balon api itu diluncurkan sebagai penentangan atas penggusuran di Yerusalem, kota yang menjadi inti konflik Israel dan Palestina. Ketegangan terus meningkat di Yerusalem dan tepi barat selama bulan Ramadan ini akibat penggusuran yang dilakukan otoritas Israel di wilayah tersebut. Bentrokan antara warga Palestina dan kepolisian Israel itu terjadi hampir setiap malam di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Di lingkungan itu terdapat banyak warga Palestina yang menghadapi penggusuran. Sabtu lalu, warga Palestina di Yerusalem terlibat bentrok dengan aparat keamanan Israel yang menyerbu kompleks Masjidil Aqsa. Bentrokan terjadi setelah aparat keamanan Israel menutup jalan menuju Masjidil Aqsa. Hal itu menyebabkan warga Palestina tidak bisa melakukan i'tikaf di Masjid Al-Aqsa pada 10 malam terakhir Ramadan.